Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf karena tadi jalan ditutup sini. Iya, jadinya asap tuh. Tales berapa gitu Pak? Ada bangun jalan. Sini tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila ala yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqahu wa latiful khabir wa syabnaka kita wa ka basrika yaumil hadid. Amma ba'du. Saya berwasiat khususnya untuk diri saya dan keluarga saya dan pada Bapak Ibu dan saudara agar selalu bertakwa dimanapun berada, dimanapun keadaannya, dimanapun kondisinya, dimanapun suatu situasinya. Lalu kita mengirim salam dan salawat kepada Sayyidina wa Habibina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang kita cintainya, wabil khusus umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak lupa juga kita berterima kasih wabil khusus untuk guru-guru kita, baik dulu guru-guru di sekolah kita maupun dosen-dosen di kampus. Wabil khusus guru-guru ngaji kita, semoga beliau semua yang mengajar dan kita yang belajar, Allah bukakan segala pintu maaf yang seluas-luasnya. Allah bukakan pintu taubat yang sebenar-benarnya. Amal ibadah kita yang berpenyakit, yang penuh dengan cacat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan pengajian kita wabil khusus tentang Fathul Mu'in yang sudah sampai di wa yahrumu bil janab, hal-hal yang diharamkan sebab janabah. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu kah? Yang kemarin hal-hal yang diharamkan ketika mempunyai hadas kecil ada 20 berapa? 28. Nanti kita akan lanjut lagi gitu. Alhamdulillah kalau ada yang nanya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-Imamul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi barakatihi wa bi ulumih wa ghafara lahu limasyayikhihi na'amin. Faqala Syekh. Jadi di halaman, kalau terjemahan kitab Fathul Mu'in di halaman 60, kalau kitab aslinya di halaman 9 gitu ya. Wa yahrumu bil janabah al-muqsu fil masjid. Hal-hal yang diharamkan sebab junub yakni berdiam di dalam masjid. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Quran. Biqasdihi walau ba'da ayat, walaupun satu ayat atau sebagian ayat. Bihaitsu yasma'u nafsah walau sobiyah, sekiranya terdengar diri sendiri atau walaupun anak kecil yang membacanya. Khilafah, akan tetapi terjadi khilaf lima afta bihi Nawawi, daripada fatwanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi saudara-saudara yang saya muliakan, pada malam hari ini kita masih melanjutkan hal-hal yang diharamkan sebab hadas, terutama tentang junub. Yang kemarin hal-hal yang diharamkan tentang hadas kecil ada 28, yang begitu banyak, yang dimana kalau kita mengerjakan tentu kita melaksanakan pekerjaan yang haram gitu. Jadi jangan dikira yang haram itu mencuri, mengambil hak orang lain, menggibah, berbohong, nyentuh Quran tanpa wudu itu haram. Karena Al-Quran itu
mukjizat Rasulullah SAW yang paling mulia, kalamullah juga. Kita lanjut. Jadi hal-hal yang disebabkan sebab junub. Iya, 25. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang hadas. Tentang hadas. Ada dua jadinya. Ulama satu gitu aja dah. Ulama satu. Hadas itu ada dua. Ada hadas besar dan hadas kecil. Ulama dua seperti Fathul Mu'in, Syekh Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan hadas itu ada tiga. Ada hadas besar, lalu ada hadas ausat atau mutawasid, atau hadas tengah atau sedang bahasa kita, dan ada hadas kecil gitu. Nah, yang kita bahas sekarang nomor 2 gitu. Yang kita bahas sekarang nomor 2. Yang kalau ini ada 28 yang diharamkan. Kemarin sudah dengan rincian dalil-dalilnya. Sekarang kita akan membahas yang ini gitu. Kenapa bisa terbagi dua kubu? Gitu. Karena yang membedakan hanya larangannya. Gitu. Hanya larangannya. Mungkin kita selama ini taunya hadas itu hanya dua. Hadas besar, kalau enggak hadas kecil gitu. Kalau hadas kecil, larangannya tentu kecil sedikit. Tapi kalau hadas besar, larangannya sangat banyak. Sampai-sampai tidak boleh ibadah. Seperti haid. Haid itu jatuhnya hadas besar. Haid, nifas, wiladah hadas besar. Junub masuknya ke hadas sedang, pertengahan gitu. Hadas kecil seperti kentut dan lain-lain gitu. Jadi kita bahas satu-satu karena mungkin bulan besok hadas besar, kadang hadas sedang namanya. Jadi hadas sedang itu cuma satu, yakni junub. Junub itu masuknya ke hadas sedang. Nah, apa itu junub? Gitu. Apa itu junub? Junub cuma dua dia, yakni keluar mani, air mani, walau tanpa hubungan badan. Itu junub disebutnya. Dan nomor 2,
tidak keluar mani, tapi hubungan badan. Nah, ini pengertian yang paling simpelnya. Junub cuma dua. Ada yang keluar mani, ada yang tidak gitu. Onani termasuk yang nomor 1. Bukan berarti ngajarin onani, cuman dia keluar air mani, dia junub. Gitu. Atau ada anak kecil menikah dengan janda, tapi anak kecil tadi tidak keluar mani, itu jatuhnya nomor 2. Gitu. Tidak keluar mani tapi hubungan badan. Jempol kejepit enggak junub. Jempol kejepit. Kan gini-gini doang kadang. Gini-gini keluar mani, enggak, ini jempol kejepit doang. Gitu. Takutnya? Iya, jempol kejepit tidak junub. Yang junub itu keluar mani atau tidak keluar mani dengan hubungan badan atau tidak hubungan badan. Nah, ada hal-hal yang diharamkan ketika berjunub. Tambah lagi 28, berarti ini nomor 29. Gitu, nomor 29. Gitu. Berarti banyak juga kok yang haram ya. Gitu. Ya, emang gua nggak mencuri, kagak ngomongin orang, cuman banyak banget yang gua langgar. Nomor 29 yakni haram. Hal yang diharamkan gitu. Iya, ketika junub. Junub. Kalau bahasa Arab sih janabah, cuman kayaknya ribet banget janabah. Junub aja. Nomor 29 lanjutannya. Haram. Orang junub berdiam di masjid. Buat para ibu-ibu ingat ini junub bukan haid. Nanti jangan nanya haid besok materinya. Kan nanya dah, saya lagi haid boleh gak ngaji? Besok berarti, ini kan junub ya. Asal diputus boleh kan? Takutnya tak kepikiran lagi. Sabar. Tapi kalau junub boleh nanya. Fine kan ya? Yes. Saya mau nanya dong, apaan kalau orang haid boleh gak ngaji? Kan ini lagi junub, haid itu hadas besar besok. Ntar nggak connect lagi. Apa dalilnya? Daripada hadis riwayat Abu Daud, daripada Sayyidati Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoinya. La uhillul masjida la hazin wala li junubin. La uhillu masjida li haizin wala li junubin. Aku, kata Rasulullah SAW, tidak mengizinkan orang haid atau junub diam di masjid. Gitu, diam di masjid. Nah, pengertian diam itu apa? Kan gitu, pengertian diam. Diam yang bagaimana gitu. Diam itu apa? Diam itu artinya menempati. Satu dibagi dua. Bisa gerak, bisa diam. Karena kalau kita bawa ke pelajaran akidah, diam itu ada diam aktif sama diam pasif. Analoginya guru, bini ente di mana Mas Ardi? Diam aja di rumah apa begini baik? Kan kagak, ada masak. Ada nyuci. Itu maksudnya. Takutnya berarti gue nggak boleh diem di masjid. Besok gue jalan-jalan aja dah di masjid. Nggak gitu kawanku. Gitu. Takutnya diem aja. Jangan, ntar meledak. Ini kan ketawa daripada diem aja. Jadi analoginya simpel ya. Bini ente di mana Pak Rifki? Di rumah aja tuh diem. Kagak mungkin dia diem aja. Paling ya dia mondar-mandir, gosok, nyuci. Makan dia pulang-pulang. Itu dia.
Tapi kalau ditanya Mbak Puji, suami di mana? Dia emang diem doang di rumah. Real. Diem baik kenapa? Tapi kalau nanyanya suaminya, bini ente di mana Pak Rifki? Diem aja di rumah. Jadi bisa gosok, bisa ini, bisa ini. Kalau suami ente di mana Mbak Puji? Diem aja di atas main HP mulu kan. Nyampe kagak. Iya misalnya ini mah gitu. Jadi diam itu menempati, maksudnya bisa gerak, bisa diam. Atau kalau bahasa simpelnya diam. Ada yang diam aktif, ada yang diam pasif. Mondar-mandir tuh diam juga, namanya gerak. Takutnya diakal-akalin agama. Ya kan tulisannya hadisnya diem. Gue gerak-gerak dari tadi. Enggak gitu, Pak. Ini mondar-mandir baik, mondar-mandir itu namanya juga diam. Yang boleh apa? Yang boleh itu kalau lewat. Lewat nggak apa-apa. Di Masjid Indonesia rasanya nggak ada. Ya paling Istiqlal. Nggak ada juga. Ada di Madinah paling. Jadi misalnya ada rumah. Ini masjid, ini rumah. Juga misalnya mohon maaf. Dia lewat nih, boleh. Dari rumah A ke rumah B. Lewatin masjid, boleh dia. Karena cuman lewat. Gitu. Contoh rumah, jadi rumahnya dia masjid diapit rumah. Aku mau ke rumah orang tua, tapi masbat muter. Akhirnya dia lewat pintu masjid masuk, tiba-tiba rumah mertuanya. Itu boleh kalau lewat. Karena tujuannya ke tempat lain. Iya, atau bahasanya dari pintu A ke pintu B. Kalau kita kan kagak, pintunya sama. Nurul Iman bisa tuh Nurul Iman. Iya, Nurul Iman bisa. Cuman pasti ngopatin pagar dulu. Soalnya kan di sini dia muter. Kalau lewat boleh. Kalau lewat boleh, diam tidak boleh, haram hukumnya orang yang diam di masjid. Gitu. Sampai sini, khalas ya. Yang nomor 230 haram membaca Quran. Kalau lewat boleh, kalau lewat doang. Nomor 30 haram membaca Quran. Haram membaca Al-Quran. Haram membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, la yaqra'i junubu walal haidu syai'an minal Quran. Janganlah engkau baca Quran jikalau engkau sedang berjunub. Walau syai'an, ada syai'an itu isim nakirah. Mau panjang mau seayat, gitu maksudnya. Syai'an itu isim nakirah, mau panjang mau seayat minal Quran. Gitu. Janganlah orang junub itu membaca Quran. Jangan pernah orang junub membaca Quran. Karena ada syaratnya. Membaca itu ada syaratnya dia. Membaca itu artinya qiraat. Syaratnya, syarat qiraatnya pertama terdengar kuping sendiri. Terdengar kuping atau telinga, ini bahasa Betawi banget ya. Ya, terdengar kuping sendiri. Kalau bacanya nggak apa-apa dia karena dalam hati. Tapi kalau udah Yasin, batal dia, dosa dia. Cuma komat kamit kayak dukun misalnya. Karena kalau ngomong takut ilmunya diambil, kan gitu. Ini komat kamit aja. Dalam hati nih, gue pengen baca Quran dalam hati, boleh.
Karena dia tidak terdengar kuping sendiri. Yang nomor 2 Muslim. Di luar Muslim bebas. Mau junub mau kagak baca Quran mah gak ada hubungannya. Bebas. Nomor 3 berakal. Orang gila kagak apa-apa baca Quran karena tidak berakal. Nomor 4 balik. Dan nomor 5 ada 5 syaratnya. Apa? Melafalkan atau bahasanya qiraatnya atau lafalnya, cara baca. Gitu. Ada 5 syaratnya. Kalau di luar ini bebas baca Quran mau gimana pun. Gitu. Tapi kata Fathul Mu'in, khusus nomor 4, anak kecil yang belum balik udah junub, haram hukumnya baca. Kecuali fatwanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nggak apa-apa. Tapi kata beliau haram. Tadi kan disebutin tuh. Ya walau sobian gitu, walau dia masih anak kecil. Gitu. Nah, timbul pertanyaan, yang boleh bagaimana baca Qur'annya? Yang boleh bagaimana? Kan gitu, walau lagi junub. Yang boleh bagaimana? Walau junub. Jadi boleh, Pak. Walau lagi junub juga boleh, tapi ada tata caranya. Yang pertama, dalam hati. Namanya hadisin bil qalbi, kata-kata hati. Jadi ketika bapak-bapak punya istri atau anak lagi junub misalnya, dia baca Quran dalam hati ya boleh-boleh aja. Karena nggak dilafalkan. Nih, nomor 5 nggak kena, ini nggak kena. Gitu. Boleh dalam hati. Yang nomor 2, niatnya wirid. Niatannya sebagai wirid atau doa. Tuh. Niatnya wirid atau doa. Contohnya mau makan kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya baca Quran haram itu hukumnya walaupun baru bis. Gitu. Selesai makan kan alhamdulillahirabbil alamin, itu bacaan Al-Fatihah ayat 2. Mau makan kan baca doa. Kita bacanya doa, bukan baca Quran. Niatnya yang ditekenin tuh niatnya. Hati-hati. Tapi kalau niatnya baca Quran, haram hukumnya walaupun bis gitu. Karena ada kata-kata walau ba'da ayah atau sebagian ayah. Bener gak Pak Ahmad? Ada kan ya? Walau ba'da ayah. Gitu. Niatnya sebagai wirid, bukan doa. Contoh mau tidur biar tidak terkena sihir, santet, bacalah Qul Hu 3 kali, Al-Falaq sekali, dan An-Nas 1 kali. Biar kita nggak diguna-guna orang gitu. Seperti kejadian kemarin di Ikrami, katanya ada yang buka usaha tiba-tiba dia diguna-guna katanya. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali atau An-Nas sekali gitu. Atau mau keluar rumah supaya terhindar dari mahara bahaya, dari mara pencurian, kebakaran, tabrakan dan lain-lain, keluar rumah tuh kaki kiri bacanya ayat kursi. Bukan kaki kanan, kita mah kanan baik. Kiri, Nabi itu kiri, itu keluar rumah. Masuk kanan. Gitu. Masih motor. Innalillahi. Keluar ini. Astagfirullah. Kalau pakai motor kaki kirinya majuin dikit. Ya enggak keluar rumah ini maksudnya. Ya kali motornya dimasukin di sini. Oh,
iya iya iya. Dia naik motor dari dalam begini jadinya. Iya. Kalau dulu kan orang-orang dulu tuh supaya nggak kena tilang dia baca wajah alna min baini aidihim sadda wa min hafiz sadda bahasa gitu. Ya Allah semoga gua nggak kena tilang gitu. Orang-orang dulu tuh. Boleh aja ya boleh. Karena dia ternyata bukan baca Quran. Gitu. Ada gitu-gitu. Ada yang tahu tuh. Jago dia kalau potongan ayat. Tapi ini hanya berlaku di masjid jami, di musola nggak berlaku dia. Iya, makanya musola disebut langgar karena dia melanggar semuanya gitu. Benar musola itu langgar, karena dia melanggar ini semua. Boleh. Musola itu tempat sholat. Dinamakan Agi punya ruangan di lantai 3, dinamakan Musola Nurul Muhibbin. Gitu. Boleh dia junub masuk, boleh. Musola kan. Walaupun berdiam di musola. Iya, boleh. Musola. Di sini musola ya? Boleh musola karena bukan masjid. Jangan tidur nih, kita tidur lagi. Musola boleh, masjid tidak boleh. Berlaku ya. Ini berlaku Iya, ini berlaku di masjid jami. Urusan dia ngadain sholat Jumat atau bukan, urusan pelajaran ke depannya itu mah. Dilanggar boleh gitu. Atau musola. Boleh, jadi ini hukum nggak berlaku. Musola nggak berlaku hukum. Tiba-tiba misalnya Agi junub masuk musola ajan, boleh-boleh aja, cuman ajan yang kena dosa. Iya itu makruh dia. Yang nomor 3, baca kitab Injil boleh, nggak ada wudhu, nggak ada junub juga gitu. Injil, Taurat dan lain-lain boleh tanpa wudhu atau dia junub, karena dia namanya kitab yang dimansuk. Mansuk itu dihapus karena Al-Quran sudah terbit. Pertama kan Zabur, muncul Taurat, muncul Injil, lalu dihapus sama Tuhan jadinya Al-Qur'anul Karim. Satu lagi, baca kitab hadis qudsi boleh dia. Hadis qudsi boleh. Karena hadis qudsi bukan Quran, dia berkata Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Habis pelajarannya. Simpel, setengah jam. Tapi diingat-ingat niatnya sebagai wirid atau doa. Mau naik motor, BMW apaan? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oh, BMW begitu maksudnya. Karena keras. Makanya. Ya singkatan ya singkatan mah nggak apa-apa dah. Iya singkatan mah nggak apa-apa, bebas. Singkatan. Bolehlah kalau ada yang bertanyakan kah? Dulu banyak kalau di Serambi gitu. Serambi masjid. Serambi masjid. Apa tuh? Di Serambi masjid. Kalau di Serambi bagaimana? Dia berjunub apa gimana? Iya. Sama nggak boleh dia. Itu berarti maksudnya ruang lingkup masjid itu dari pintu ya? Iya. Pintu depan kan maksudnya? Iya. Parkiran motor, mobil. Iya. Dia pelajarannya ada di syarat jadi makmum 300 yard. Oh itu ya. Nah kan di masjid jami di musola kok kenapa boleh di masjid kan sama-sama tempat ibadah bro? Beda, musola itu tempat orang sholat, masjid tempat orang ngaji bisa.
Tempat itikaf di musola nggak sah, di masjid sah. Diingat-ingat. Kalau mau itikaf jangan di musola, di masjid, karena nggak sah di musola. Jangan-jangan kita selama ini di musola nih, Iya. berarti nggak sah. Bedanya apa, Bro? Apa tuh? Kita di masjid sama di musola. Kenapa? Ini Pak, karena di musola boleh dilanggar ini semua. Musola itu hanya tempat orang sholat, bukan tempat orang, mohon maaf, ibadah yang lain-lain seperti itikaf. Itikaf tuh harus di masjid. Jumatan harus di masjid. Musola nggak bisa. Ada peraturan yang mohon maaf banget di umat Islam itu dilanggar. Ini masjid, harusnya nggak boleh deketan dia. Cuman ya udahlah. Di Marta. Iya di Marta gitu. 3 biji. Itu komplek. Jadi bingung mau kemana nih gue ya. Giliran. Giliran satu masjid doang kan. Dulu sempat giliran bang. Oh gitu. Dulu ya. Tapi nanya makan atau ini pakai baru kali nanya. Itu sini aja kan. Ikutin semua. Karena ada hal-hal yang boleh di masjid, di musola nggak boleh. Contoh, motong kurban di masjid nggak boleh. Di musola boleh. Walaupun di pelataran. Iya, walaupun di pelataran karena mengotori takutnya. Gini Pak, nih kalau kita mau main seriusan hukum ya. Masjid sama dengan cari tahu dulu ininya nih. Iya panjang, ada pasti panjang. Pasti wakaf. Kenapa ngomongin wakaf? Wakaf. Ada kaidah syariat berbunyi al-muwakif, al-maqamu nasyariah. Seorang muwakif itu atau pewakaf setingkat dengan syariat. Kalau itu pewakaf bilang semuanya jadi masjid, nyatanya ada parkiran, berarti itu masjid kita injek-injek gitu. Jadi tempat sujudnya di Iya. injek mobil gitu Iya. bahasanya ya. Ini nggak main-main maksudnya kalau wakaf. Mu'allim Syafi'i Hajami rahimahullah ta'ala rahmatul abror. Mu'allim Syafi'i Hajami kan kesana kemarin ya. Bawahnya sekolah. Karena dia wakifinnya buat sekolah. Baru di lantai 2 masjid. Kayak gitulah. Makanya dia masuk salah satu kiai Indonesia dalam 50 besar al-alim al-alamah dalam bidang fikih internasional. Karena dia ya benar-benar cerdas. Masuk dia 50 besar. Salah satunya dari Indonesia dia. Kalau ngomongin masjid berarti ngomongin wakaf. Kalau musola enggak. Contohnya begini dah, biar gampang. Ada kotak. Ini wakaf. Nyatanya, realnya misalnya. Sini cuman masjid, di sini taman, di sini parkiran. Ini namanya kita nginjek-nginjek masjid karena awalnya wakafnya semuanya. Gitu. Nah, tadi bilang satu rumah ini nih wakaf masjid. Wakaf masjid, ya buat masjid. Ya itu maksud tempat sujud kita dudukin. Ya itu dia maksudnya. Tiba-tiba Mas Adri meninggal. Dirubahlah sama adiknya. Namanya Setafis. Di sini parkiran, di sini ini. Tandanya kita nginjek-injek wakaf. Aduh, berat juga itu. Yang nomor 2, nyatanya para DKM tidak berkoordinasi dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nyatanya emang begitu banyak karena takut orang luar ngurus masjid. Masjid itu ladang yang paling besar setelah migas. Jangan dicatat tuh. Cuannya gede. Masjid itu. Ada rekam ya? Oh iya. Ya nggak apa-apa dah, nggak disensor juga. Masjid itu ladang yang paling besar banget setelah migas, pertambangan. Iya. Nyatanya di pondok, bukan pondok sih, Jalan Salak tuh ada masjid di situ tuh sambil kolam renang. Ketika orang luar mau ngaudit nggak boleh. Akhirnya turun temurun, besoknya saudaranya beli Pajero, beli Innova, sampai sekarang masih minta sumbangan di tengah jalan. Padahal udah, kata Pak Sodik, udah belasan tahun kagak jadi tuh masjid. Ya begitu dah.
Keluarga. masjid keluarga. Ngomong dong diwakafin. Ditanya suratnya nggak tahu. Gitu. Cara taunya gimana? Biasanya kalau di Itisom ada mading, itu ada pengumumannya. Di Itisom Agi udah tahu. Jadi masjid itu cuma segini, sininya parkiran, beda lagi daftarnya. Wakaf juga. Ya, beda. Maksudnya masjid yang di Ampu Babeh dulu di Itisom Sudirman, jadi ada mading, ada tulisan di situ. Dijelasin, nazir itu yang wakilin si muwakif, nazir namanya. Itu pun harus orang lain supaya adil. Karena kalau dari keluarganya main rasa, tahu gak? Kalau ngewakilin nazir dari pihak keluarganya main rasa, nggak enakan. Tapi kalau orang lain bodo amat, lu siapa? Gitu. Gue minjem duit dong. Coba nazirnya saudaranya, berapa? Coba orang lain, nggak bisa. Itu. Oke. Jelas Pak Ahmad ya? Ya, jadi kalau nanti Pak Ahmad sholat, ya kudu hati-hati dah. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu gitu gimana? Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak tahu. Tapi kalau tahu diulangin gitu, ya parah banget. Berarti nggak usah nanya gitu ya? Iya. Karena ini berkaitan dengan kondangan, hati-hati. Dapat kondangan di masjid. Aula itu masjid apa bukan tuh? Iya, iya. Tahu dari mana guru? Dipakai sholat gak? Dipakai sholat di itu masjid berarti dia. Kita injek-injek, kita nyanyi-nyanyi, ngerokok lagi, ampun dah. Yang awalnya Kalau dipakai dipakai atas nggak boleh dulu. Nggak boleh lah. Ya kalau enteng dah ya ringan. Attack itu kan 10 tangan kalau enteng. Jepobol di masjid katanya Apa tuh? Akad di dalam masjid gitu. Iya kalau di masjid mah boleh-boleh aja. Akad. Akad mah boleh pak. Ibadah, pestanya nggak boleh. Makanya Harus di aula. Ya, tapi tadi kan aula ya belum tahu kan buat sholat Ya, harus juga apa kagak. tahu. Iya kan. Cara taunya itu aula, sholat Jumat nggak? Oh, iya. Dipakai sholat Jumat itu masjid itu dibisnisin. Iya kayak banyak itu sekarang ya. Tapi ada yang nggak dipakai pak. Kayak mana ya? Bani Umar nggak ya? Di mana sih tuh? Iya Bani Umar. Bani Umar nggak? Aula. Atasnya doang. Suka dipakai bro. Apa tuh? Ya, terus Karena masjidnya atas. Iya. kan suratnya tadi dibilang. Iya, ada suratnya. Ada suratnya walaupun bawa dipakai sholat suratnya tapi bukan wakaf buat masjid ya nggak apa-apa apa dipakai Iya, buat sholat. iya. Pakai sholat juga nggak apa-apa. Iya. Karena suratnya kan. Iya. Motong korban tuh baru. Kalau surat kalau wakaf ya wakaf masjid dua-duanya ya nggak boleh. Nggak boleh. Ada lagi kah? Kalau wakafnya dari developer gimana tuh? Developer. Rumahan gitu bang. Ini tanah ini buat mau ibadah misalnya gitu. Ya sama aja itu mah mau dari developer kayak dari panian kayak itu di ngasih dia. Ya. Bukan maksudnya nanya aja tuh. yang berkelas panainya pak, bukan yang remeh. Ini tuh yang remeh. Gitu nanyanya. Apa sih? Tanah doang kan tadi. Ya lu tanya lagi dengan detailnya yang ngurusnya gimana? Saya gitu. Ada lagi kah? Ya segini dulu dah biar nggak malam-malam. Dulu, nanya dulu. Apa tuh? Katanya kalau lagi junub kita nggak boleh makan dulu. Katanya yang menyebabkan fakir emang nggak boleh. Bisa. Cuman itu kan ke adab aja, ini kan ke hukum.
Apa yang dilatih Pak Ahmad? Kali gerak dulu Oh, gitu. tulisannya. Makanya jadiin loh. Enggak bisa Pak, apa sih kagak bisa? Kalau matanya ini segera matanya dulu gitu. Ngantuk itu mau gerak-gerak. Bisa aja. Bisa emang. Berarti kalau dalam keadaan berjodoh baca Bismillahirrahmanirrahim juga haram dong boleh ya? Kalau kita belum mati. Kalau niatnya baca Quran haram, kalau niatnya berdoa enggak. Ini Pak, Tetap dalam hati kan ya. dalam hati. Iya kalau di Quran gitu bisa nggak boleh. Walaupun niatnya sebagai wirid gitu mungkin maksudnya. Boleh ya, kalau niatnya wirid. diucap boleh berarti. Boleh. Enggak ada. Kalau nggak ada, mungkin ada sedikit pemandu. Carilah amalan supaya kita terhindar dari kebakaran, pencurian, seperti yang terjadi baru-baru ini di lingkungan kita. Semoga Allah melindungi kita. Jadi ada satu amalan daripada tidak kebakaran, tidak kecurian. Tulislah nama Nabi Khidir alaihissalam sampai lengkap. Iya. Dan simpanlah gitu. Jadi carilah nama Nabi Khidir sampai lengkap. Yang nomor 2, ketika tulisan itu dibawa kemana-mana, insya Allah mungkin urusannya bakal lancar. Itu aja jadinya. Boleh disimpan, boleh dibawa kemana-mana. Nama Nabi Khidir alaihissalam, dia bernama Balya bin Malkan bin Falik bin Anbar bin Salak bin Arfasyah bin Sam bin Nuh bin Lumak bin Mutawashid bin Idris bin Yard bin Mahlail bin Kainan bin Yanashi bin Shij bin Adam alaihissalam. Balya bin Malkan bin Falik F-A-L-I-K-H Falik bin Anbar bin Salak S-A-L-A-K-H Salak bin Arfasyah Arfasyah bin Sam bin Nuh alaihissalam. Bin Lumak L-U-M-A-K-H Lumak bin Mutawaslik ya M-U-T-A-W-A-S-Y Mutawaslik gitu. Iya, Mutawaslik. Yang pertama tulisannya gini, Arfasyad, takutnya bingung. Arfasyad gitu, Arfasyad. Yang nomor 2 yang agak ribet, Mutawaslik gitu, Mutawaslik bin Idris alaihissalam. Jadi Mutawaslik itu anaknya Idris alaihissalam. Bin Yard Y-A-R-D bin Yard bin Mahlail bin Kainan bin Yanashi
bin Syits alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Kalau nama-nama itu ditulis entah dengan bahasa Arab, lebih bagus sih bahasa Arab atau bahasa Latin, kita simpan di rumah kita, insya Allah terhindar daripada kebakaran, pencurian, atau hal-hal yang nggak diinginkan. Gitu. Sudah? Apa tuh? Adam punya anak namanya Sis. Nah, lebih bingung kan tuh dibalik. Ya, yang pertama Balya bin Malkan bin Falik bin Anbar, Anbar Anbar. Udah sampai kumpi tuh. Kalau bahasa Betawi udah kumpi. Bin Salak. Itu. SALAKH Salak. Bin Arfasyad bin Sam bin Nuh bin Lumak LUMAKH bin Mutawassit. Mutawassit. Iya. Bin Idris bin Yar bin Mahlail bin Kainan bin Yanashi bin Syits bin Adam alaihissalam. Itu amalan guru-guru untuk terhindar daripada kebakaran yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan rumah tangga kita. Kalau ditaruh di tokonya mungkin damai-damai, lancar-lancar usahanya dengan tidak meninggalkan syariat, ya selayaknya orang jualan. Kurang lebih begitu. Yang pertama-tama kita mungkin doain tuh kawan-kawan kita yang kemarin musibah kebakaran 11 rumah ya Pak? Ada ya. Dia 11 rumah. Semoga Subhanahu wa Ta'ala ganti rezekinya, Allah tambahkan keluarganya yang ditinggalkan. Alhamdulillah gak ada korban jiwa ya. Allah lancarkan semua urusan-urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala makin bantu donasinya. Apabila sesuatu kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Kawan kita yang sedang mencari penghidupan dunia, semoga Allah tolong. Anak-anak kita yang sedang sekolah, semoga Allah lancarkan urusan sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Minkum sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.